Hai semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-14 dari mata kuliah Sosiologi. Langsung saja pada bab yang pertama, Sosiologi, Wacana dan Filsafat Publik. Tinjauan singkat sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologi atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Apa itu ideologi? Berger mengemukakan, ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh selektivitas. Sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan, kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu, kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya, kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain. Meskipun kita semua memiliki ideologi dan cara dalam memandang dunia, dalam setiap masyarakat dan atau negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang kita sendiri. Proses dan pertumbuhan sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiologi mengkonseptualisasikan, berteori dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang terakhir yaitu bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan profesional dan struktur, khususnya yang pertama bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga dan organisasi, misalnya pemerintah. Yang kedua, bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi, dan yang terakhir, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek yang luas dan beragam, dan generalisasi sederhana tentangnya secara keseluruhan patut dipertanyakan. Sosiologi adalah bidang yang kontroversial dan sosiolog telah mempelajari dan memaksa hubungan kontroversial dan masalah yang kompleks. Ada banyak ketidaksepakatan di antara sosiolog dari tradisi teoritis yang berbeda tentang, misalnya, bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan individu. Transnasionalisme. Konstruksi dan reproduksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya migrasi global telah menambah keragaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara nasional dan lokal, menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat dan dalam sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Transnasionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide, barang, modal, dan jasa lintas negara bangsa dalam konteks globalisasi. Mir Fakhari mendefinisikan transnasionalisme sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multi-stranded yang menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara bangsa melalui bidang sosial yang melintasi batas-batas geografis, budaya, politik, dan didasarkan pada banyak hubungan, seperti hubungan ekonomi, sosial, organisasi, agama, dan politik. Transnasionalisme adalah perspektif teoritis yang menyelidiki hubungan dan institusi sosiopolitik
serta keragaman dan ketidaksetaraan etnis, rasial, kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Transnasionalisme dipengaruhi oleh gagasan transmigrasi. Bas Schiller dan Chanton Blanche mendefinisikan transmigrasi sebagai proses di mana kebangsaan non-barat di negara masing-masing, imigran di berbagai belahan dunia, menjalin dan mempertahankan hubungan sosial multi-stranded yang menghubungkan masyarakat mereka, asal dan permukiman. Buku ini berfokus pada bagaimana ketidaksetaraan terbentuk, berkembang, dan memengaruhi berbagai kelompok individu di berbagai belahan dunia. Sosiolog kritis memeriksa dan menganalisis sejumlah bentuk penindasan yang saling terkait dan interseksional seperti heteroseksisme, mengacu pada perangkat keyakinan dan praktik yang digunakan untuk mengklasifikasikan individu dan kelompok berdasarkan orientasi seksual yang mereka rasakan. Yang berikut itu rasisme, mengacu pada kepercayaan, gagasan, dan praktik perilaku sosial yang menganggap individu dan kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dan satu kelompok ras lebih maju dan lebih unggul dari kelompok lain dan sebagai akibatnya berhak atas lebih banyak kekuasaan dan sumber daya. Yang berikut yaitu seksisme, mengacu pada sekumpulan konsep kompleks, praktik sosial, gambaran, dan keyakinan yang menganggap laki-laki lebih superior dari perempuan. Ini mengasumsikan laki-laki diberkahi dengan karakteristik khas yang memberikan mereka akses lebih ke posisi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan politik. Kemampuan suatu bentuk penindasan penting yang merugikan orang-orang dengan ketidakmampuan belajar, emosional, dan fisik dan memberikan keuntungan dan hak istimewa yang tidak diperoleh kepada mereka yang dianggap sebagai tubuh yang memiliki kemampuan. Linguisme mengacu pada ideologi dan struktur yang melegitimasi dan mereproduksi pembagian kekuasaan yang tidak setara dan distribusi sumber daya antar kelompok atas dasar bahasa. Ageisme yaitu mengacu pada sikap, perilaku, dan struktur kelembagaan yang menundukkan seorang atau kelompok karena usia atau penugasan peran dalam masyarakat berdasarkan usia. Klasisme atau perlakuan yang tidak setara dan berbeda dari kelompok dan individu karena latar belakang kelas dan posisi ekonomi mereka dalam masyarakat, dan penguatan dari ketidaksetaraan dan perbedaan tersebut melalui misalnya nilai budaya yang dominan di media dan praktik yang lazim di institusi sosial seperti sekolah. Masuk pada bagian teori aneh dan heteronormativitas. Masalah sosiologis klasik telah diam tentang masalah seksualitas dan khususnya homoseksualitas. Teori queer mempertanyakan kekuatan heteroseksualitas dan merongrong konstruksi heteronormativitas. Heteronormativitas adalah asumsi bahwa heteroseksual adalah atau harus menjadi cara interaksi yang normal. Teori queer menegaskan bahwa tidak ada identitas tunggal seperti homoseksualitas. Mereka menyarankan bahwa semua identitas itu majemuk dan gabungan. Identitas tidak tetap, tapi tidak stabil dan didasarkan pada pengertian dan karakteristik yang eksklusif. Diskursus adalah kerangka kerja yang membentuk bagaimana kita membingkai pemikiran kita tentang masalah sosial dan jenis konsep serta bahasa yang kita gunakan untuk membicarakannya. Diskursus adalah nilai, norma, dan gagasan yang terdapat dalam berbagai teks budaya seperti majalah populer hingga jurnal ilmiah yang digunakan untuk membangun dan menghubungkan satu rangkaian masalah dengan hal-hal sosial satu sama lain. Diskursus juga memerlukan tindakan yang mereproduksi makna tertentu tentang suatu atau kelompok. Wacana tidak hanya mengacu pada ide dan nilai, tetapi tentang topik, kelompok, atau benda tertentu di dunia sosial. Di sisi lain, wacana antirasis adalah kerangka kritis yang menganalisis secara kritis sejauh mana ideologi eurosentris telah menginformasikan pandangan dan pengetahuan kita tentang perbedaan dan keragaman.
Antirasisme terkait erat dengan teori ras kritis lainnya. Antirasisme menganalisis efek pemikiran ras dan rasisme pada individu dan kelompok. Wacana des res antirasisme, white hegemony, dan menyuarakan suara kelompok marginal dan tertindas lainnya. Antirasisme adalah wacana yang berorientasi pada tindakan yang menuntut pada para aktor sosial untuk mempertanyakan bagaimana mereka terlibat dalam memproduksi ketidaksetaraan secara individu, sistematik, dan kelembagaan, lokal dan global. Artinya, para korban rasisme dan orang-orang yang terpinggirkan, serta mereka yang kritis terhadap rasisme harus terlibat dalam tindakan yang bertujuan untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi. Secara umum, terdapat beberapa karakteristik yang menonjolkan sebagian besar teori rasialisasi dan rasialisme. Yang akan kita bahas pada bagian berikut yaitu berkaitan dengan mereka menolak teori-teori universal yang membenarkan posisi kekuasaan kelompok elit dalam masyarakat. Yang kedua yaitu mereka tidak menghargai teori bebas. Yang ketiga, tujuan mereka adalah menjadi inklusif dan bekerja dengan kelompok yang kehilangan haknya untuk mempromosikan kesetaraan. Yang keempat, mereka tidak fokus pada gangguan struktur sosial, tapi juga bagaimana kita berpikir tentang struktur sosial dengan membuat dunia intelektual lebih terbuka terhadap sejarah yang beragam dan dibungkam dari orang-orang yang didominasi. Mereka tidak membedakan antara teori ilmiah dengan berbagai jenis narasi yang dihasilkan oleh orang-orang yang terpinggirkan tentang kehidupan dan kondisi. Mereka tidak hanya kritis terhadap status quo, tapi juga terlibat dalam kritik diri. Mereka menyadari bahwa penelitian dan teori mereka khusus untuk teori sejarah tertentu serta konteks dan latar belakang sosial budaya. Masuk pada bab yang kedua yaitu imajinasi sosiologis dan sosiologi kritis. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teori sosiologis adalah dengan mempraktikannya dan menerapkannya pada apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Seperti penting untuk menjadi produsen teori dan praktisi. Nulis membedakan antara tingkat mikro masalah pribadi dan tingkat makro masalah publik dari struktur sosial dalam analisisnya tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi. Masalah pribadi adalah masalah yang memiliki konsekuensi bagi individu dan bagi mereka yang berhubungan langsung dengannya. Sedangkan masalah publik mengacu pada faktor-faktor berorientasi makro yang memiliki konsekuensi bagi sejumlah besar orang dan masyarakat. Efek deindustrialisasi di Kanada dalam hal hilangnya manufaktur dan pekerjaan berserikat serta meningkatnya pengangguran di bagian industri negara adalah contoh masalah publik yang mempengaruhi banyak orang. Kerangka imajinasi sosiologis. Salah satu premis utama imajinasi sosiologis adalah menghindari etnosentrisme pandangan. Etnosentrisme mengacu pada kecenderungan untuk melihat peristiwa dan hubungan sosial terkait perspektif budaya sendiri serta norma dan nilainya yang cenderung menghasilkan kesalahpahaman atau mengurangi nilai kelompok lain dan membangunnya sebagai inferior. Analisis dialektis memiliki beberapa fitur utama yaitu analisis dialektis dari hubungan sosial. Pendekatan dialektis menyoroti bahwa hampir tidak mungkin untuk menjadi bebas, tidak diinginkan untuk melihat fenomena sosial. Mereka yang menerapkan analisis dialektis mengambil pandangan relasional. Analisis dialektika menggabungkan analisis historis fenomenal dengan memeriksa masa lalu. Pendekatan dialektis sangat kritis. Pendekatan dialektis menekankan efek konflik dan kontradiksi. Dan yang terakhir, pendekatan dialektis lebih jauh mengeksplorasi hubungan antara aktor dan struktur sosial. Masuk pada bagian yang terakhir dalam buku ini yaitu bab ketiga, sosiologi tentang bidang multisegi. Sosial mengacu pada pola organisasi skala besar dan jangka panjang yang telah mapan. Status peran, nilai, norma, lembaga sosial, kelompok, dan isasi organ adalah contoh atau unsur struktur sosial. Dari perspektif fungsionalis struktural, misalnya utama fungsi keluarga adalah
memastikan masyarakat memiliki sumber dan pasokan anggota baru yang stabil dengan mengatur reproduksi seksual dan sosialisasi anak untuk mempelajari nilai norma sikap yang sesuai. Kemudian memberikan sumber dukungan ekonomi dan bagi anggotanya, dan yang ketiga memberikan dukungan emosional bagi anggota keluarga dengan memberikan keintiman, kehangatan, keamanan, dan perlindungan. Sebaliknya, perspektif konflik melihat keluarga sebagai sumber ketimpangan ekonomi. Misalnya, jika seorang terlahir dari keluarga kaya, dia diberi lebih banyak kesempatan daripada orang yang lahir dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Dalam konteks peranata sosial lah kita belajar tentang nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai dan norma adalah dua elemen lain dari struktur sosial. Nilai mengacu pada konsepsi kanan dan salah dalam masyarakat. Dengan demikian, berakhirlah presentasi saya mengenai buku review dari buku ke-14. Sekian dan terima kasih.